Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mendapatkan buku ini dari Facebook. Saya pesan, kemudian dikirim secara COD. Saya rasa ini memuaskan. Saya hanya ingin berbagi informasi pada teman-teman semua, barangkali bermanfaat. Di sini akan saya bacakan. Ini dari Abu Najih Abdillah. Judulnya adalah Motivasi untuk Penghafal Al-Quran. Ada di sini ada penjelasannya, bisa dibaca. Kemudian ada ini daftar isi. Yang ingin membaca tulisannya bisa di-pause ya. Ini ya. Ini ada pertama pesan untuk penghafal Al-Quran. Saya langsung bacakan yang sabda Rasul. Di sini ada sabda Rasul. Orang yang mahir dalam Al-Quran, ia bersama para malaikat utusan mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi kepayahan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 798. Kemudian halaman berikutnya, ini dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Pada halaman yang lainnya di sini ada sabda Rasul, yaitu siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, ia mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kemudian Rasulullah bersabda berikutnya, halaman berikutnya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini ada lagi halaman selanjutnya. Rasulullah bersabda, sungguh dengan kitab ini, Al-Quran, Allah mengangkat sejumlah kaum dan merendahkan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ini Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hijr 9. Di halaman berikutnya Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran dan jangan sampai kalian terpedaya oleh musyaf-musyaf yang bergantungan ini, karena sesungguhnya Allah tidaklah menyiksa hati yang menjadi wadah Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi dan sanad sahih. Halaman berikutnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya Rasulullah bersabda, ahli Al-Quran atau para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah, para walinya, dan orang-orang terdekatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini ada lagi Rasulullah bersabda, yuqalu lisoli. Langsung bahasa Indonesianya aja ya. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah
naiklah dan bacalah dengan pelan seperti dulu kau membacanya dengan pelan di dunia, karena kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang kau baca. Kemudian ini ada Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah kepada jalan yang lebih lurus. Al-Isra 9. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Semuanya terhindar dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ini Rasulullah bersabda, jagalah Al-Quran ini demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh Al-Quran ini hafalannya lebih mudah lepas daripada unta di tali pengikatnya. Hadis riwayat Muslim. Ini ada lagi Rasulullah bersabda, bila seorang penghafal Al-Quran mendirikan sholat, lalu ia membaca hafalannya pada waktu malam dan siang, ia pun akan senantiasa mengingatnya. Namun, bila ia tidak melakukan dan tidak membacanya, ia pun akan lupa. Hadis riwayat Muslim nomor 789. Kemudian ini Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5027. Ini lagi Rasulullah bersabda, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca kitab Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 673. Kemudian ini Rasulullah bersabda, hendaknya yang menjadi imam kalian adalah yang paling banyak hafalan dan pengetahuan Qur'annya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4302. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran atau saat hendak masuk surga, bacalah, naiklah ke tangga-tangga surga dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau dulu membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2914. Demikianlah motivasi untuk penghafal Al-Quran, yang dimana di dalamnya ini ada sabda Rasul dan firman Allah yang untuk memotivasi penghafal Al-Quran ya. Saya juga termasuk orang yang agak takut apakah saya bisa menghafal atau tidak. Saya juga merasa takut yang katanya orang yang sudah hafal kemudian tidak hafal itu akan berdosa dan sebagainya. Tapi saya niatkan ini untuk membaca ya. Saya niatkan membaca dan semoga bermanfaat untuk hidup saya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, saudara-saudara seiman dan seagama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.